Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 pemrograman komputer. Di sini kita ingin em, mendemonstrasikan dari tugas satu mengenai pengembangan tugas UTS sebelumnya yang dijadikan OOP. Mungkin sebelumnya kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai ke demonstrasi dan penjelasan juga anggota-anggota kelompok kami. Pertama dari saya sendiri, saya Firly Syardi Habibi dengan NIM H1E 025050. Saya Felicia Roxana Putri Lumban Raja dengan NIM H1E025027. Saya Rima Nurmala dengan NIM H1E025044. Saya Fadia Rahmalia dengan NIM H1E025030. Dan saya Baik, karena dari anggota kelompok telah memperkenalkan dirinya, mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasan awal, yaitu penjelasan tentang program lama kita sebelum melakukan pengembangan yang akan dibawakan oleh Oksana. baik, sebelumnya pada tugas proyek awal kelompok kami telah membuat sebuah aplikasi manajer tugas yang dimana di situ sudah terdapat 3 kelas yang menjadi pilar susunan dari kode program itu sendiri. Yang pertama ada kelas main window. Jadi disinilah kelas yang menanggung hampir 90% operasional aplikasi. Kelas inilah yang mengurus interaksi klik dari pengguna. Dia juga yang membaca dan menulis data ke format JSON atau database. Dia juga yang menghitung statistik untuk progress bar dan juga yang menangani perubahan warna dari dari aplikasi ini. Jadi ibaratnya satu operator yang harus mengurus hampir seluruh lini produksi atau lini pemrosesan dari aplikasi ini. Lalu terdapat 2 kelas lainnya, kelas task item dan subtask item. Jadi ini adalah kerangka data untuk tugas dan subtugasnya. Nah, pada versi lama ini kode mereka 2 kelas ini sekedar bisa dibilang seperti numpang di baris paling bawah pada file yang sama dengan main window. Silakan selanjutnya. Baik, mungkin dari pemrograman aplikasi yang lama, tadi kita juga disebutkan ada 3 kelas. Di awalnya ada task models dan bukan task models, main window sama test item dan subtest item yang udah dijelaskan oleh Oksana. Dan sekarang itu kita mungkin di program yang baru kita tuh lebih ke memecah lah. Jadi ada dipecah lagi gitu menjadi ada tambahan 2, jadi ada 5 kelas. Yang pertama itu ada task model sebagai kayak blueprint data gitu, yang dimana fungsinya itu sebagai cetak biru atau kerangka dasar dari bentuk data, yang dimana di sini tuh task item dan subtask item itu sekarang ditempatkan. Jadi yang tadi itu task item dan subtask item tuh kayak mirip-mirip tugasnya, sekarang digabung jadi satu di task models. Yang perannya itu dia kayak murni cuma untuk mendefinisikan apa saja atribut yang dimiliki oleh sebuah tugas, memiliki judul, kayak tenggang waktu atau kategori dan status selesai. Kelas itu tidak peduli dengan tulisan tampilan yang ada di layar. Lalu yang kedua ada data manager sebagai divisi logistik atau penyimpanan. Fungsinya itu kayak untuk menangani seluruh arus input dan output memori lokal. Yang dimana perannya itu kelas ini tuh kayak berisi logika untuk melakukan save dan load data jika suatu hari nanti aplikasinya ingin dihubungkan ke sistem database sungguhan seperti SQL
dan kita cukup kayak ngebongkar aja kelas ini tanpa perlu membongkar bagian tampilan antarmuka atau UI atau user interface. Mungkin bisa dilanjutkan untuk 3 kelas lainnya. Oke, di kelas selanjutnya tuh ada project statistik, di mana itu tuh sebagai kalkulator analitik. Fungsinya sendiri menjadi mesin penghitung di belakang layar, dan peran dari project statistik ini tuh dia menerima daftar tugas yang kita input, lalu mengkalkulasikannya beberapa tugas total keseluruhannya, terus berapa yang tepat waktu, berapa yang terlambat, dan berapa persentasenya. Kinerja progress bar di layar utama ini ditenagai langsung oleh hasil hitungan akurat dari kelas ini, dari kelas project statistik. Mungkin untuk kelas project statistik seperti itu penjelasannya. Boleh dilanjut ke kelas selanjutnya. Selanjutnya itu ada time manager. Dia itu sebagai divisi visual. Fungsinya itu buat mengatur keseluruhan skema warna aplikasi. Perannya itu jadi pada saat tombol ganti tema ditekan oleh pengguna, main window tuh cuma ngasih instruksi singkat ke kelas ini. Jadi time manager lah yang menyimpan kode-kode warna heksadesimal dan mengeksekusi transisi warna dari light mode ke dark mode dengan rapih. Mungkin segitu penjelasan dari kelas time manager. Bisa dilanjut ke kelas berikutnya. Kelas selanjutnya itu ada main window. Ini tuh sebagai koordinator utamanya. Fungsinya sendiri menjadi interface interaktif atau bisa disebut juga front end yang menjembatani sistem logika dengan pengguna. Perannya itu karena tugas beratnya sudah dilempar ke 4 kelas di atas, main window sekarang murni bertugas sebagai manajer atau koordinator proyek atau bisa disebut juga PJ. Dia menerima perintah klik dari pengguna, lalu memerintahkan data manager untuk menyimpan berkas atau memanggil project statistik untuk memperbarui angka. Itu dia beberapa kelas yang kami tambahkan di program yang baru ini. Oke, baik. Dari semua tadi penjelasan dari tiap-tiap kelas, mungkin untuk sekarang kita mau sedikit mendemonstrasikan kayak uh, apa saja yang udah diubah. Sebenarnya kalau untuk secara bentuk kan kita nggak terlalu ada perbedaan dari pemrograman yang lama dengan yang baru, cuma ada sedikit kayak perubahan struktur sistematisnya aja sehingga sistemnya itu jauh lebih rapi dan lebih teratur aja. Mungkin akan dilanjutkan oleh Oksana untuk didemonstrasikan sekalian. Baik, di sini saya izin menampilkan susunan program dari aplikasi yang kelompok 3 telah buat. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat 5 kelas sebagai penyusun dari aplikasi ini. Berikut saya tampilkan sekilas untuk isi kode-kodenya dan juga kelasnya. Baik, kemudian di sini saya menampilkan di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana berjalannya aplikasi kami ini. Jadi di sini terdapat 2 mode tampilan, yaitu tampilan gelap atau terang. Lalu ini juga terdapat form bagian untuk menuliskan judul tugas yang akan kita buat gitu.
sehingga mempermudah monitoring tugas kita, di mana itu adalah esensi utama dari pembuatan program ini. Lalu terdapat juga kategori. Di sini kita bisa menentukan kategori dari tugas yang kita berikan di situ, dan juga ada deskripsinya. Di sini kita juga menentukan jamnya, deadline dari tugas ini, dan juga ada filter untuk untuk mempermudah pencarian tugas-tugas yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada begitu banyak perubahan, bisa dibilang hampir tidak ada perubahan kalau dari sisi fungsionalnya maupun dari segi tampilannya. Baik, karena kita udah menjelaskan juga dari mulai program lama dengan kelas-kelas yang lama dengan program baru dengan kelas-kelas yang barunya, serta juga kita udah menjelaskan apa yang membuat beda antara ini secara struktur coding, dan juga menjelaskan apa kita tidak ada perubahan yang signifikan terutama di tampilan UI dan juga fungsionalitas secara rangkap. Dan mungkin untuk dari kelompok kami itu cukup sekian dari segitu saja. Mungkin untuk demonstrasi dari pemrograman OOP Tugas 1 dari kelompok 3 dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.